Lihat bagaimana jawaban dan juga keterangan baik dari pihak termohon, yakni dalam hal ini adalah KPU dan juga pihak terkait dalam hal ini adalah tim kuasa hukum dari TKN. Saya ingin sedikit memberikan rangkuman begitu apa yang sudah terjadi dalam 3 jam ini pemirsa, dikarenakan saat ini sedang dilakukan break atau istirahat sampai dengan nanti pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Saya akan mulai dari pihak termohon atau KPU terlebih dahulu, di mana ada 7 poin besar yang berusaha disampaikan tadi dalam jawaban dari pihak terkait. Yang pertama adalah termohon KPU tetap menolak perbaikan permohonan pemohon. Nah, PMK nomor 5 tahun 2018 ini mendasarkan bahwa posita dan petitum tidak boleh diubah begitu dalam kurun waktu 3 hari. Dan tadi pihak termohon mengatakan bahwa bukannya melakukan perbaikan permohonan, tapi pemohon justru mengajukan permohonan baru. Dan ini dilarang menurut argumentasi dari tim termohon. Poin kedua adalah mereka meminta MK menolak permohonan baru dari pemohon. Kemudian pemohon tidak mencantumkan pembuktian soal klaim hasil suara, dan pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara baik dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi maupun nasional. Nah, tim kuasa hukum KPU tadi yang dipimpin oleh Ali Nurdin mengatakan bahwa dalil pemohon seolah menggiring opini publik jika permohonan ditolak, ini artinya MK tidak adil. Nah, ini akan sangat membahayakan kelangsungan demokrasi menurutnya. Nah, poin keenam yang tidak kalah penting adalah dalam pembuktian tudingan pemohon minta beban ini juga diberikan ke Mahkamah Konstitusi, termasuk untuk menghadirkan saksi. Ini tidak berdasar menurut KPU, dan siapa yang mengklaim kecurangan menurut KPU, dia yang seharusnya membuktikan. Nah, ada juga poin ketujuh yang mengatakan bahwa termohon sudah menyelenggarakan pemilu dengan baik. Ini mulai dari proses tahapan, kemudian yang mengatakan juga bahwa rekayasa perolehan suara tidak mungkin dilakukan dikarenakan tim paslon 1 dan 2 sudah memiliki saksi di masing-masing TPS dan tidak ada keberatan di tiap TPS, dan mengatakan bahwa memalsukan atau merekayasa hasil dari penghitungan suara ini tidak mungkin dilakukan. Kalaupun misalnya ada keberatan, seharusnya dilakukan di awal di tingkat TPS dan juga dilaporkan ke Bawaslu dan nantinya mengikuti apa rekomendasi dari Bawaslu. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu tim kuasa hukum dari TKN, ada Bang Arteria Dahlan. Sebelum saya menjelaskan pemirsa terkait dengan apa tadi keterangan dari pihak terkait yang dari TKN, saya ingin berbincang terlebih dahulu. Bang Arteria, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semalam kita berbincang bahwa ada sekapur sirih dalam keterangan dari TKN begitu atau pihak terkait yang mengatakan bahwa mereka tidak setuju. Anda tidak setuju dengan adanya perubahan petitum dan juga permohonan. Tapi ada poin-poin menarik juga yang disampaikan tadi, terbagi dari ada eksepsi, ada pokok permohonan. Nah, saya ingin mulai dari eksepsi terlebih dahulu. Kenapa tidak setuju dengan apa yang didalilkan dalam permohonan tim BPN? Pertama kan kita juga, saya pikir bukan hanya kami, tetapi juga publik kan juga melihat ya. Kita tidak hanya bicara fairness, tapi kan kita bicara tentang hukumnya. Tentang hukumnya kan sudah jelas, memang dalam rezim hukum pemilu presiden yang baru ini tidak dikenal yang namanya perbaikan. Akan tetapi kami bukan dipaksa ya, diminta untuk mengatakan yang 37 halaman ini sama loh dengan yang 146 halaman. Yang 31 bukti yang sedikit itu sama loh dengan bukti yang relatif agak banyak. Jawab aja ya, seperti itu ya. Ini yang kita katakan, kita pada prinsipnya menyatakan menolak untuk itu, dan walau demikian kami menghormati mahkamah untuk menjawab dengan penuh kekhidmatan dan penuh kecermatan. Terkait juga dengan dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan juga masif, dan juga perolehan hasil suara. Tadi argumentasi dari tim kuasa hukum adalah coba saja buktikan di tingkat TPS begitu. Pak Yusril tadi pagi juga mengatakan coba saja dibuktikan di tingkat TPS. Apakah ini menurut Anda akan dilakukan dan mungkin dilakukan? Pembuktian di tingkat TPS yang 813.000 yang bermasalah mungkin akan membutuhkan 30 sampai 50.000 TPS. Jadi ada dua materi muatan. Pertama terkait dengan hasil penghitungan. Hasil penghitungan kalau dari sisi angka ada dua hal. Pertama mengenai 16,9 juta. Itu yang selisih suaranya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kalau mau dibuktikan, saya kasih contoh lah. Seluruh TPS yang terbukti saya kasihlah suaranya untuk Pak Prabowo. Mereka harus membuktikan di 85.000 TPS.
Kalaupun terbukti dan suaranya kita kasih semua. Padahal kan nggak mungkin suaranya Pak Prabowo semua ya, kita kasih. Nah artinya apa? Beban pembuktian mereka itu sangatlah luar biasa hebat. Akan tetapi yang disampaikan dari permohonan keberatan, dari bukti-bukti yang sudah kita periksa loh. Kami sudah periksa, ternyata tidak satu pun yang mampu menginformasikan adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Pak Jokowi, pencurian suara yang dilakukan oleh Pak Jokowi, dan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh teman-teman kami dari KPU. Nah artinya memang secara dalil termentahkan secara hukum dan wajib hukumnya untuk ditolak. Kemudian yang kualitatif juga seperti itu, ada keterlibatan, ada penggunaan APBN, kemudian keterlibatan BUMN, netralitas Polri, BIN dan TNI. Kami juga sudah cermati, itu buktinya pun juga berasal dari kutipan-kutipan dari medsos. Ini yang kita sampaikan, ya kalau mau serius yuk kita serius, tapi kalau enggak ya tolong diterima dalil kami bahwa Anda tidak mempunyai kualifikasi sebagai pemohon dan mampu menghadirkan dokumen bukti beserta saksi-saksi yang sah menurut hukum gitu. Ada juga yang pernyataan yang mengatakan atau argumen yang mengatakan bahwa dalil-dalil yang diajukan pemohon ini hanya bersifat asumtif, tidak disertai bukti-bukti yang sah dan juga tidak terukur sebesar apa dampaknya bagi perolehan suara. Kenapa berpendapat bahwa ini hanya asumtif saja? Ya, pertama ya memang tidak ada bangunan konstruksi hukum antara dalil dan bukti serta saksi-saksi. Kemudian yang kedua harus kita ingat, dalam persidangan mahkamah ini kan speedy trial. Speedy trial itu mensyaratkan keakuratan bukti. Tidak hanya akurat, bukti itu harus dapat dibuktikan secara mudah dan sederhana. Ini kan yang terjadi, ternyata dalilnya itu sama sekali tidak bersesuaian dengan dokumen-dokumen bukti. Bahkan di banyak dalil, bukti-bukti pemohon itu sama sekali tidak mampu membuktikan. Dan lucunya lagi, hampir 40% dalil yang dikatakan kalau bisa MK yang buktikan, jangan kami gitu. Itu yang saya katakan, kok begitu ya konstruksi hukumnya. Ini yang kita mudah-mudahan. Apa menurut Anda alasannya? Kok seolah-olah berbagi beban pembuktian kepada MK? Saya pikir permohonan keberatan pemohon ini miskin nilai dan sulit sekali untuk menghadirkan dokumen bukti. Jadi buktinya dia geser menjadi penggiringan opini ya. Saya pikir mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi sudah punya pengalaman dengan menangani ribuan perkara kasus hukum sengketa pemilu. Dia tidak akan tersesatkan dengan opini-opini sesat seperti itu. Bang Arteria, terima kasih atas waktunya, Bang. Selamat siang. Terima kasih Bang Arteria. Dan saya ingin sedikit memberikan garis besar pemirsa tadi sampai dengan pokok permohonan yang dibacakan oleh salah satu kuasa hukum yakni Wayan Sudirta yang menggarisbawahi bahwa tim kuasa hukum dari pihak terkait meminta MK menolak perbaikan permohonan. Kemudian dalil-dalil yang diajukan hanya bersifat asumtif dan tidak disertai bukti-bukti yang sah. Dalil permohonan hanya untuk membangun narasi kecurangan secara emosional. Kemudian MK bukan forum penyelesaian dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu. Itu ada di DKPP menurut mereka. Kemudian pemohon mencampur adukan kewenangan MK dengan Bawaslu. Nah, inilah beberapa hal yang tadi ditegaskan oleh Wayan Sudirta dan juga Yusril Iza Mahendra selaku tim kuasa hukum dari pihak terkait. Dalam hal ini adalah TKN Jokowi Ma'ruf. Kita kembali ke studio.